Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah mujaddidil ahwal aman ba'da'an alladhi tataha bi ashhuri syahril muharram. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibi a'lal maqam wa ala alihi wa ashabihi bararatil kiram. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'indallah ulaika humul faizun. Shadaqallahul azim. Yang mulia dan yang kita muliakan Bapak Wali Kota Jakarta Utara Dr. Haji Ali, mudah-mudahan Allah beri kesuksesan di Jakarta Utara, yang diwakili para pejabat kantor Wali Kota Jakarta Utara, Bapak Asisten, seluruh pejabat, Bapak Ibu hadirin hadirat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hidup dalam 3 dimensi waktu: masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu sudah berlalu, tak akan kembali dalam kehidupan. Manusia yang cerdas mengambil pelajaran dari masa lalu untuk dijadikan bahan dalam mengisi kehidupan kami ini, dan menjadi harapan untuk hidup di masa yang akan datang. Sebagai manusia, dalam kitab suci Al-Quran banyak kalimat yang berbeda, tapi semua artinya manusia. Ada basyarun, itu manusia. Ada Bani Adam, ada juga An-Nas, ada juga Al-Insan. Kalau basyarun itu manusia spesial, manusia terbaik, Nabi Rasul termulia di antara 124.000 Nabi, 313 Rasul. Itulah basyarun, manusia yang dimaksud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang artinya manusia, An-Nas, sampai ada nama surat dalam Al-Quran, An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Al-Quran dimulai dengan huruf Ba, diakhiri dengan huruf Nun. Dimulai Al-Quran dengan huruf Ba, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran diakhiri dengan huruf Nun, minal jinnati wan nas.
Ada lagi al-insan, juga manusia. Sampai ada nama surat al-insan. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkur. Bahkan dalam satu surat ada kalimat al-insan Allah ulang-ulang. Dalam surat Al-Alaq, khalaqal insana min 'alaq, 'allamal insana ma lam ya'lam, kalla innal insana la yatgha. Khalaqal insana min 'alaq. Informasi dari Allah buat kita hambanya. Kalau manusia diciptakan dari darah. Ayat ini turun sebagai kritikan buat manusia yang pada zamannya suka minum darah, suka makan darah. Masalah-masalah sepele sering berakhir dengan pertumpahan darah di zaman jahiliyah. Maka Allah Ta'ala turunkan khalaqal insana min 'alaq. Ulama-ulama ahli tafsir ada yang menerjemahkan al-alaq itu darah kaum perempuan yang sedang menstruasi, di dalamnya ada cikal bakal manusia. Apabila terjadi pertemuan dengan sperma laki-laki, bila Allah berkehendak maka jadilah manusia. Jika Allah tidak berkehendak, apapun usaha manusia untuk mendapatkan keturunan, jika Allah belum berkehendak, maka belum ada keturunan. Sering kita dengar dalam kehidupan ada seseorang yang menginginkan betul memiliki cucu, tapi anaknya yang berumah tangga sudah melewati beberapa tahun belum juga punya keturunan. Anak itu curhat sama orang tuanya, "Bapak, mohon maaf, sampai dengan hari ini saya belum bisa memberi keturunan. Bapak belum punya cucu." Padahal sudah 10 tahun. Maka menjadi sebuah lagu Oma Irama. 10 tahun sudah kita berumah tangga, tapi belum juga mendapatkan putra. Sudah 10 tahun. Maka jika itu ada di antara kita, jangan pesimis. Allah belum berkehendak, usaha, ikhtiar, doa terus dibaca. Rabbi habli minas sholihin. Hadirin, dalam kehidupan manusia apapun profesinya, dia selalu mencari keuntungan. Untung ada dua. Ada untung hissi, ada untung maknawi. Ada untung yang bersifat dunia, temporer, sementara. Ada untung maknawi yang kekal dan abadi.
Keuntungan yang sifatnya temporer kita dapatkan pagi menjelang siang ini. Itu snack yang ada di dalam kardus jenis kue yang berbeda-beda. Ada lontong, ada pastel, ada risol. Saya belum tahu karena saya belum dapat. Itu untung yang sifatnya temporer. Begitu kita makan dengan jenis kue yang berbeda-beda rasa saat kita makan, tapi itu bertahan hanya beberapa jam. Besok pagi begitu keluar baunya sama. Ma'akalta fa'abnaita wa ma labista fa'amdoita wa ma tasaddaqta fa'abqaita. Kata Nabi, yang kamu makan itu bakal busuk. Semahal apapun harga buah, kalau sudah dimakan, ketika memasuki leher, mulut, manis, enak, luar biasa. Ada yang dimakan hari ini, 3 hari ke depan masih terasa. Durian blackthorn. Alhamdulillah. Tidak ada di toko-toko buah, dia hanya ada di mall. Ada di lantai 3, pojok sebelah kiri. Lantai. Dia di atas rusangki. Alhamdulillah. Saya ceramah di Kelapa Gading subuh, diajak sarapan sama panitia, sarapannya durian blackthorn. Saya makan subuh besok masih terasa. Gak usah dirasain, dengerin aja. Tapi beberapa hari kemudian, itu yang enak durian blackthorn, besok keluar pagi baunya udah gak enak. Ma'akalta fa'abnaita, yang kamu makan bakal busuk. Wa ma labista fa'amdoita, yang kamu pakai bakal rusak. Kendaraan roda 2 tiap hari kita pakai untuk usaha, untuk cari kehidupan, untuk bekerja. Jika tidak diganti oli, nanti rantainya kering, bisa putus di tengah jalan. Wa ma labista fa'amdoita, yang kamu pakai bakal rusak. Kendaraan roda 4 nggak pernah di-tune up, nggak pernah ganti oli, nggak pernah ganti mesin, nggak pernah ganti persneling, lambat laun itu mobil bakal rusak. Ada yang tidak pernah busuk, ada yang tidak pernah rusak. Yaitu keuntungan yang hari ini kita dapat juga, untung pahala. Tidak akan berkurang, disimpan oleh Allah. Nanti pada hari yang pasti terjadi, manusia tidak bisa menghindari, yaitu hari kiamat. Simpenan keuntungan pahala kita hari ini, hari itu Allah akan berikan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, saya pinjam suara korin kita kan.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Juara satu juga dulu. Waktu HUT kemerdekaan 17 Agustus. Tingkat RW. Menang di RW, tingkat kelurahan, menang lagi di kelurahan. Lanjut ke kecamatan, menang lagi di kecamatan. Lanjut lagi di tingkat kota, menang lagi di wali kota. Akhirnya ke DKI. Saya dikasih hadiah oleh Gubernur Ali Sadikin. Juara satu DKI, kuliah dapat beasiswa karena juara. Alhamdulillah. Jadi barusan itu suara sisa-sisa. Al-yawma tujzauna bima kuntum ta'malun. Allah. Pohon salam di pinggir sumur. Cakep. Bu, saya lagi pantun nih. Pohon salam di pinggir sumur. Cakep. Ibu-ibu yang tadi jawab salam, saya doain panjang umur. Amin. Pohon salam banyak dipluit. Cakep. Ibu-ibu yang jawab salam, saya doain enggak kehabisan duit. Amin. Giliran duit aminnya kenceng. Daun salam buat pengharum cuci baju batik. Cakep. Ibu yang tadi jawab salam, saya doain bangun tidur tambah cantik. Yalah yang amin nenek-nenek. Yang gak pernah busuk, yang gak pernah hancur, yang gak pernah basi pahala. Kenapa 10 Muharram selalu disertai dengan berbagi kepada yatim? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau buka puasa, menu buka puasa Rasulullah korma, roti, susu. Seiring dengan masuknya waktu buka, Bilal mengumandangkan adzan, datang anak yatim ke rumah Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Man bil bab? Siapa di balik pintu? Yatimun bil bab. Anak yatim ya Rasulullah. Masuk. Kata Rasulullah, ini semua sejak tadi aku persiapkan untuk 2 hari nggak makan itu yatim. Lihat susu, lihat korma, lihat roti, langsung dimakan. Rasul tak ada lagi yang dimakan untuk buka puasa. Semua diberikan kepada si yatim. Pemberian itu terjadi di bulan Muharram. Berangkat dari situ, ulama setiap kali datang bulan Muharram, tanggal 9 dan 10 suka menyiapkan hadiah untuk yatim. Begitu Rasulullah berikan, turun Jibril, perintah Allah memberikan ayat yang isinya ujian untuk Nabi. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Makanan, minuman, korma, roti, susu yang Rasul berikan kepada yatim itu liwajahillah, dilandasi pemberiannya itu karena Allah. La nuridu minkum jazaa, tak ada rasa ingin mendapatkan balasan.
wala syukuro, juga tak ada niat untuk mendapatkan ucapan terima kasih. Semata-mata pemberiannya itu inna nakhafu mir rabbina, ada rasa takut kepada Allah di balik harta yang kita miliki. Ada hak fakir miskin, ada hak anak yatim. Beda rasa pemberian di bulan Muharram dengan pemberian di bulan-bulan yang lain. Ada rasa yang istimewa ketika berbagi kepada si yatim itu pada bulan Muharram. Jamaah yang mulia, tidak ada dalam sejarah kehidupan manusia orang yang suka berbagi kepada sesama itu, harta yang dia miliki semakin berkurang. Tidak ada. Yang banyak kita jumpai orang dermawan, suka berbagi, suka bersedekah, berkah, hartanya tambah terus. Itu janji Nabi. Kata Nabi, mana kosomalun min sodaqatin bal yazdad. Tidak bakal berkurang harta yang disedekahkan itu, justru semakin bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah. Ada seorang sahabat sebagai pengusaha di Mekah, pengusaha sukses. Begitu datang perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad untuk meninggalkan tempat kelahirannya untuk hijrah ke Madinah. Kenapa Allah Ta'ala perintahkan Nabi hijrah? Karena suasana kehidupan Nabi dan para sahabat tidak kondusif, terancam karena di bawah tekanan penguasa. Malam itu perintah hijrah sudah datang, sementara kafir Quraisy ditargetkan malam itu siapa yang membawa kepala Muhammad akan mendapatkan hadiah luar biasa. Maka seluruh Al-Gojo, orang-orang yang piawai dalam melemparkan tombak, melepas panah, piawai dayang mengayunkan pedang, udah dipersiapkan kepung rumah Rasul. Jibril turun memerintahkan malam ini juga tinggalkan Mekah. Kata Nabi, bagaimana bisa keluar Jibril? Sudah dijaga sedemikian ketatnya. Semut pun kalau jalan Jibril nggak bisa. Sudah banyak orang-orang yang akan membunuh aku Muhammad. Silahkan keluar, ini perintah Allah. Sambil membaca wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Baca itu saat kau keluar dari rumah Muhammad. Nabi baca itu, seluruh Al-Gojo yang sudah siap dengan tong